kalau misalnya mekanisme people power, katakanlah people power yang seperti yang terjadi tahun 98 ini terjadi karena urusan pertama pemicunya adalah COVID-19, pandemi yang tidak bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah. Nah, ini bisa nggak Bang Nursi menjadi trigger untuk proses pergantian kepemimpinan ini, tapi kemudian konstitusionalnya langsung melalui lembaga MPR misalnya? Sebelum sampai ke situ, mestinya kita bisa ngeliat begini, hampir seluruh alokasi anggaran gitu ya, hampir seluruh alokasi anggaran itu tidak efektif, hampir seluruhnya. Dan alokasi anggaran yang efektif itu alokasi anggaran yang statusnya membiayai pihak atas. Salah satu contohnya adalah PPNBM, penghapusan PPNBM gitu ya. Kenapa kita mulai dengan alokasi? Karena saya mengatakan di balik alokasi ini kan masalah keadilan. Jadi sesungguhnya problem alokasi anggaran ini mencerminkan bukan terganggunya rasa keadilan, lukanya rasa keadilan masyarakat yang makin dalam ketika kena dengan PPNKM darurat, ketemu lagi dengan PPNKM level 1, level 2 ini gitu posisinya. Jadi ada rasa keadilan yang makin mendalam, ditambah lagi dengan peristiwa-peristiwa hukum yang memang sudah melukai hati masyarakat. Dari cerita tentang KM 50, cerita putusan Habib Rizik, cerita sejumlah putusan bagaimana Gus Nur, cerita putusan, ada hal yang memang bermasalah dalam konstruksi hukumnya, sehingga sebagaimana Moody's menyatakan, Anda rusak dalam, atau Anda punya gambaran buruk dalam penegakan hukum, makanya kemudian Anda divonis susah nih Anda mencapai posisi pertumbuhannya seperti yang Anda targetkan, dan posisinya berikutnya bahkan akan menurun dengan kesulitan fiskal yang luar biasa. Nah, begitu sampai pada kesulitan fiskal yang luar biasa, di sini sesungguhnya pintu masuknya. Jadi, di sini menarik nih, dalam kajian saya nggak akan langsung masuk ke pertanyaan ke Anda, karena saya ngelihatnya begini, kalau tahun 2020 kemarin hampir 80%-an SBN dibeli oleh BI, yang tingkat suku bunganya 0. Bawahi ya, tingkat suku bunganya 0 ya. Lalu kemudian di tahun ini Anda mengambil hutang besar-besaran dari yang namanya Bank Dunia dengan tingkat suku bunga tertentu posisinya. Maka pertanyaannya, kalau bisa BI beli dengan tingkat suku bunga 0, kenapa Anda ke Bank Dunia? Kan berarti ada kepentingan politik gitu di situ posisinya. Ada kepentingan politik yang mestinya kita garis bawahi. Artinya ada hal-hal yang menjadi bentuk negosiasi tertentu antara pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia, sehingga pemerintah lebih setuju mengambil utang pada Bank Dunia daripada Anda berutang pada BI yang tingkat suku bunganya 0 posisinya. Nah, itu. Nah, ini mau tidak mau sesungguhnya buat dalam kacamata saya ada Bank Dunia main dua kaki. Bank Dunia main dua kaki. Di satu sisi, Anda tetap mendapat kenikmatan karena sudah berhasil menjual utang, tapi di sisi lain, Anda sesungguhnya sedang memicu kemarahan masyarakat. Karena masyarakat makin susah. Kenapa? Karena Sri Mulyani sendiri mengakui bahwa tahun ini, dia harus membayar pokok dan cicilan 958,1 triliun. Walaupun kemudian disebut juga oleh Moody's, tingkat keseimbangan primernya menurun, tapi tetap saja Anda tidak punya kemampuan. Jadi dalam bahasa saya, alokasi anggaran dengan dampaknya, termasuk kemudian gagalnya pada distribusi anggaran karena kemudian melahirkan ketidakadilan, itu mengakibatkan stabilisasinya semu dalam posisi moneter fiskalnya. Itu yang sejak awal saya bilang sama Bang Rizal, ini kegagalan fiskal moneter. Nah, runtunan peristiwa inilah yang memicu kemudian people power kalau tidak segera serta-merta diatasi. Jadi walaupun yang namanya fiskal mencoba ekspansif, walaupun kemudian moneter mencoba ekspansif, tapi ekspansif Anda salah sasaran, yang saya sebut tadi sebagai kebijakan tidak efektif kalau pakai bahasanya Rizal atau Francis Fukuyama. Logika-logika seperti ini, mestinya kan mereka punya, jadi bukan kalau pakai istilah Bang Rizal tadi, cetek amat sih mikirnya gitu. kan kalau saya udah nih pakai ini nih kan istilahnya begitu kalau dari zaman saya di DPR dulu gitu ya. Nah, logika begini nih, ini menjadi pemicu. Jadi di satu sisi kalau kita lihat angka-angka mereka bagus gitu, dipoles sedemikian rupa pada inflasi, tapi pada saat yang sama bukan sekedar daya beli yang dipukul. Ada satu kehilangan generasi, ada proses krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Ini yang bikin marah.
ditambah yang namanya kebijakan yang betul-betul mencerminkan posisi I am the law, I am the king. Jadi bertumpuk dia. Itu cerita picunya, Gun.